Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roy Hakim Febriansyah dengan NIM A11 2023 14936. Di sini saya akan mempresentasikan tentang TSPWL yang tentang membuat web menggunakan Code Igniter ya. Nah, let's get started. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari codingan kita. Di sini ada Code Igniter 4-nya. Coba kita run dulu di terminal. New terminal, caranya php spark search, maka akan muncul ini localhost 8.0.0. Kita buka saja ya, karena ini masih di tampilan awalnya harusnya seperti ini ya. Nah, jadi ini bagian loginnya. Jadi saya akan menjelaskan websitenya dulu aja. Jadi website saya ini memiliki 3 mode, yaitu mode voice. Jadi voice ini cuma menampilkan halaman yang kecil-kecil saja, cuma ya cuma sekian aja, ada home, ada about. Ya, kalau kita masuk ke bagian masuk login ke account yang yang admin, kita pakainya Roif Hakim ini passwordnya. Oke, kita masuk. Nah, Roif Hakim kita pindah ke user. Ini tidak akan bisa pindah, tetap stay di admin. Kalau loginnya pakai admin. Nah, kalau kita mau keluar, kita juga tidak bisa. Kita harus logout dulu. Nah, isinya lumayan lengkap kalau yang ini. Ya, seperti ini. Kalau yang buat yang adminnya. Kalau buat yang usernya kebetulan masih sama karena memang saya juga bingung mau buat apa di bagian user sama adminnya. Ya, tapi yang penting itunya berjalan dengan baik. Coba kita masuk ke ini user 1, 2, 3. So, nah, ini kan sudah masuk ke yang user, role-nya user kan. Coba kita ganti ke admin, kita tidak akan bisa. Coba ganti ke admin, kita tidak akan bisa. Nah, tidak akan bisa kan? Coba kita logout, terus kita masuk dari sini ke admin. Maaf, bukan admin dashboard. Admin, yes. Nah, tidak bisa. Terus user. Nah, tidak bisa karena harus login dulu. Udah, kalau penampilan website seperti itu kurang lebihnya. Saatnya aku akan menjelaskan dulu tentang codingannya sini. Oke, codingannya pertama yang akan kita jelaskan bagian apa ini? Kita baca dulu. Routes. Menjelaskan tentang routes. Jadi routes-nya dari saya seperti ini. Jadi ini indeks buat menampilkan header sama footer sama tadi home, header, footer sama about aja yang bisa diakses tanpa login. Sedangkan yang ini adalah proses loginnya. Jadi dia mengambil login dari out controller, login, get. Dia postnya ngambil datanya dari proses login. Dia masukkan ke proses login. Untuk logout dia pakainya ke out controller fungsi logout. Kita lanjut dulu ke bawah. Nah, untuk routes yang dashboard saya menggunakan admin sama user yang diatur di dashboard controller, admin, dan user. Dan saya menggunakan filter yang bernama filenya role filter. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Untuk pertama itu out controller, kita menuju ke out controller dulu. Di out controller ini ada lumayan banyak. Di sini ada login. Login ini fungsinya buat ngecek apakah ini sudah login. Setelah login dia mengecek role-nya apa. Role sama dengan season role. Nah, jika role-nya admin maka dia akan ke direct ke admin. Kalau misalkan ini dilakukan kalau misalkan kita lagi login tapi tiba-tiba kita keluar, kita masuk lagi akan masuk ke halaman yang sama. Misalkan kita tadinya login di admin. Nah, di admin itu kita keluar, tapi kita balik lagi, itu akan masuknya ke admin lagi. Nah, untuk yang else-nya, kalau kita bukan role-nya bukan admin, maka kita masuknya ke user. Sudah login.
Kalau kita belum login, kita kan masuknya quest. Seperti tadi yang awal-awal. Tadi saya masuk ke quest, tapi lupa saya logout, lupa keluar. Oke, lanjut. Jika, jika ini, jika sudah login, ini dia akan masuknya ke sini. Ke header sama login kita, echo kan header sama login untuk halaman login yang bagian ini. Nah, ini isinya cuma header sama login. Oke, untuk proses login sini di request get post ini dia mengambil request dari username sama password. Yang mana itu kita ambil dari sini. Login. Nah ini name username dan name password. Nah data dari sini kita masukkan ke sini sebagai variabel. Oke, setelah itu kita ada data user ini buat data yang kita masukkan. Sini ada nama Roy Bagimsa dengan passwordnya admin 123, role-nya admin. Di sini buat navigasi dia itu usernya 123, usernya role-nya user. Oke, terus kita menjelaskan juga bagian ini if data ini adalah penjelasan untuk bagaimana cara dia mekanisme loginnya. Pertama, kita cek apakah username-nya itu ada atau tidak di situ. Kedua, kita cek apakah username username yang kita pilih tadi, passwordnya sama enggak dengan password yang ada di data data sini tadi. Kalau sama, maka sessionnya akan set username-nya sama dengan username, role-nya sama dengan role, dan statusnya is loginnya menjadi true, jadinya false. If data user username role, ini ngecek apakah jika data username-nya role-nya ini sama dengan admin, dia akan direct ke admin. Kalau enggak, dia akan directnya ke user. Kayak seperti tadi, cuman ini yang versi kita habis login kita masuknya ke admin atau user itu menentukannya dari sini. Else, jika ini misalkan jika season set bahasa ini, jika passwordnya salah maka dia akan menampilkan ini dan direct lagi ke slash login, kembali ke halaman login, tidak berpindah. Untuk yang ini session flash data file ini username tidak ditemukan, ini apabila else yang ini berarti else yang untuk ini tas yang ini ya, apabila username-nya tidak ada, jadi kalau kita menginputkan namanya salah maka yang error yang ini, kalau passwordnya yang salah yang error yang ini, karena ini else untuk if yang ini. Nah, untuk pas yang function logout itu simpel aja, tinggal season destroy terus return redirect to login lagi. Jadi setelah kita logout kita kembali lagi ke login seperti itu. Terus kita jelaskan juga bagian setelah routes itu pasti kita menjelaskan ke dashboard dulu. Dashboard aku membuat fungsinya index. Index ini kita ambil pakai data about. Data about ini echo view dan lain-lain ini untuk menampilkan bagian ini. Wes. Nah, bagian ini tuh datanya diambil dari sini. Nah, dibedakan sama apa itu file arsip. Nah, ini. Nah, lalu kita lanjut lagi ke bagian admin. Admin ini ada dua. Dua kita ambil menggunakan, jadi menggunakan array. Ada array di sini dan dia mengambil variabel dari ini. Data dari array data about sama data service ini. Hasilnya seperti ini. Bentar, kita masuk dulu. Kebetulan sama, jadi kita jelaskan satu aja. User. Nah, ini datanya. Nah, setelah ini yang service ini kita menginputkannya data foto ini. Kita menginputkannya foto. Nah, ini sv1.jpg, sv2.jpg, png, sama judulnya. Nah, judul datanya. Kemudian kita jelaskan lagi untuk yang usernya juga kayak gini. Nah, untuk mencegah user tidak bisa mengakses ke admin dan admin tidak bisa mengakses ke user atau sebaliknya seperti tadi, kita menggunakan filter di sini. Filternya raw filter ini, lihat. Raw filter app nih, raw filter class. Jadi di sini ada buka raw filter. Nah, di sini ada. Jadi
Session Pak, kita buat variabel dari session yang ada ini. Pak, session. If session get, dia mengecek apakah statusnya login atau tidak login. Apabila tidak login, dia akan kembali ke slash login. Terus selanjutnya kita membuat variabel role. Role ini diambil dari mana variabel role? Season, dari ini season ini, terus get role. Jadi dia mengambil role dari season yang kita udah buat tadi. Terus ada juga variabel URI. URI ini service URI slash get segment. Ambil segmen pertama dari URL. Dia ambil segmen dari URL. If role admin dan URI sama dengan user, redirect to admin. Ini fungsinya tuh apa? Misalkan tadi kita di admin. Kita tuh nggak bisa pakai slash user untuk pindah ke halaman user. Karena ada ini yang filter. If role, nah ini sebaliknya. User kalau jadi user dan URL-nya admin, dia akan kembali ke user. Seperti itu. Ini buat filternya. Selanjutnya kita akan bahas juga bagian mana lagi ini berarti. Bagian ini. Jadi yang kita di sini ini dashboard yang kita inputkan view, view, header, view nav, home, about, service ini kita ambilnya dari seperti dari konten nih ada about, ada client, ada contact, gallery, home, login, nav, profile, service. Nah, untuk bagian layout saya nggak pakai sidebar karena kebutuhan desainnya tidak memerlukan sidebar kebetulannya. Jadi kita cuma ada footer sama header. Oke, service juga sudah login. Kita kembali ke bagian routes. Nah, ini routes-nya kan kita menggunakan filter role admin, role filter. Jadi nanti ini nggak bisa ke sini, ini nggak bisa ke sini. Coba kita kan praktekkan. Misalkan kita kita keluar nih, misalkan kita keluar. Set. Nah, coba kita masuk lagi. Berarti kan kita di user sepertinya nanti. Kita coba ini terminal saja. Nah, PHP parser. Coba kita masuk. Nah, kan dia ini karena tadi di situ di filter ada ini bagian out controller dan di filter sudah sudah diatur. Jadi kalau dia sudah login ke user, dia mau keluar masuknya pun ke user lagi. Itu tadi di mana ya? Di sini sepertinya di out controller di bagian sini. Nah, ini bagian mana tadi? Nah, ini bagian login. Jika dia role-nya admin, dia akan otomatis redirect admin walaupun dia sudah keluar. Coba kita login lagi ke admin ya. Oh, bentar, kita cek dari sini. Kita user, masuk ke user, tidak bisa. Kita masuk ke login juga tidak bisa. Kalau masuk ke login, maaf. Masuk ke admin tidak bisa. Oke, kita masuk ke admin tidak bisa. Kita harus masuk dulu ke sini. Oke, oke. Admin satu. Nah ini masuk kan. Kita mau masuk ke user nih misalkan. User. Tidak bisa. Masih tetap di admin. Nah, role-nya masih admin kan. Nah, kita coba nge-logout, terus kita masuk ke quest. Nah, dari quest ini kita kalau misalkan masuk ke user, apa yang terjadi? Kita masuk ke user, yang terjadi, oh, wait. Nah, dia akan ke directnya ke login. Sama mungkin kalau kita masuknya ke sini, masuk ke min lewat sini. Ya, maaf, admin dashboard. Maaf, maaf. Admin, nah dia akan directnya otomatis ke login. Oke, jadi sekian presentasi saya. Roif Hakim Febriansyah dengan NIM ASPIRAS 2023 14936. Nah, di sini saya telah menjelaskan tentang PWL-nya di bagian membuat website dengan CI4 dengan ketentuan ada roots, ada apalagi root sudah, controller sudah, ada dua, dashboard controller dan out controller, login page, jadi dia ada
login page dan session sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Menggunakan value dari controller ke view. Jadi di dashboard controller tadi kan ada variabel yang saya mengisikan value untuk ditampilkan ke view, tepatnya di view about sama view service tadi sudah. Layout dengan template bebas ya, saya membuat template sendiri karena ini juga sekaligus membuat project buat kerjaan saya, karena saya juga disuruh nih membuat desain buat tanggal arsip, suruh membuat web. Terus filter tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan raw filter. Nah, buat filter untuk mencegah user mengakses halaman admin atau sebaliknya. Jika user tidak memiliki akses, redirect ke halaman dashboard ya sesuai raw atau tampilan errornya. Sini sudah juga presentasi, saya poin apa sudah. Sepertinya juga sudah saya upload ke GitHub. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.